1. Analisis saham hari ini, BMRI, MDKA, MIDC, SIDO pengaruh tarif A 19%. 2. Mengapa AS kenakan tarif impor tinggi? Bukan hanya perang dagang dengan Cina. 3. Tarif ekspor RI ke A 19%, terendah di ASEAN. Peluang ekspor membesar? 1. Analisis saham hari ini, BMRI, MDKA, MIDC, SIDO pengaruh tarif A 19%. Sebagai investor, kita sering terpancing emosi saat melihat pergerakan harga saham. Hari ini, pasar saham Indonesia tampak terpengaruh oleh berita dari AS. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa produk-produk Indonesia yang masuk ke AS akan dikenai tarif 19%. Ini adalah momen yang tidak hanya menegangkan, tetapi juga sangat kontroversial. Tapi, sebelum kita terburu-buru bereaksi, mari kita lihat apa yang benar-benar terjadi di pasaran saham lokal. Indeks harga saham gabungan, IHSG, hari ini, 16 Juli 2025, diperkirakan bergerak di rentang 7.056, support, dan 7.181, resistance. Namun, saat ini IHSG sedang naik 0,61% menjadi 7.140, meski ada asing net sell sebesar 327 miliar rupiah pada tanggal sebelumnya. Dalam lingkup saham pribadi, beberapa saham yang menarik perhatian adalah PT Bank Mandiri Tbk, BMRI, PT Merdeka Copper Gold Tbk, MDKA, PT Medco Energi Internasional Tbk, MIDC, dan industri PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul Tbk, SIDO. BMRI tampak memiliki potensi rebound setelah menurun sebelumnya. Sekarang saham ini sedang bergerak di atas garis support harian Rp4.670. Bias teknis menunjukkan tren turun, namun masih ada ruang untuk menguji level rendah pekan lalu di Rp4.670. Saya sarankan untuk membeli saham BMRI jika harganya melemah di Rp4.560 dengan stop rugi di Rp4.560 dan target ambil untung di Rp4.830. MDKA juga menunjukkan prospek bullish jika mampu menembus resisten Rp2.170. Saya sarankan untuk membeli saham MDKA secara spekulatif di Rp2.150 dengan stop rugi di Rp2.050 dan target ambil untung di Rp2.250 dan Rp2.300. Sedangkan MIDC, saham ini sedang mengalami tren mendatar dan menuju level support kritis. Pola candlestick yang terbentuk memperlihatkan potensi pembalikan arah. Saya sarankan untuk membeli saham MIDC di Rp1.255 dengan stop rugi di Rp1.225 dan target ambil untung di Rp1.310. Terakhir, SIDO tampak memiliki potensi rebound setelah berhasil melewati tren bearish jangka pendek. Saya sarankan untuk membeli saham SIDO di Rp515 dengan stop rugi di Rp496 dan target ambil untung di Rp535 dan Rp550. Sebagai platform investasi yang semakin berkembang, Bareksa telah memperkenalkan fitur investasi saham baru. Ini adalah langkah yang menarik untuk memudahkan para investor dalam mengelola investasi mereka. Namun, penting untuk tetap berhati-hati dan melakukan penelitian yang mendalam sebelum melakukan investasi. Apa pendapat Anda tentang langkah AS yang ini? Apakah Anda setuju dengan tarif 19% terhadap produk Indonesia? Tolong tinggalkan komentar di bawah ini. 2. Mengapa AS kenakan tarif impor tinggi? Bukan hanya perang dagang dengan Cina. Tidak ada yang sederhana tentang keputusan Donald Trump untuk menetapkan tarif impor tinggi, terutama ketika hal ini melibatkan negara-negara seperti Indonesia. Namun, benarkah ini merupakan bentuk perang dagang dengan Cina? Menurut pandangan Hikmahanto Juwana,
Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, jawabannya tidak begitu jelas. Dia percaya bahwa inti dari kebijakan Trump bukanlah untuk bersaing dengan China, melainkan untuk mengembalikan investasi perusahaan ke tanah air dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga AS. Ini adalah masalah lapangan pekerjaan di Amerika. Kami harus memastikan bahwa perusahaan kembali beroperasi di negeri sendiri, ungkap Hikmahanto dalam sebuah acara obrolan newsroom Kompas.com. Contohnya, dalam negosiasi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Trump menawarkan tarif impor 0% bagi Indonesia. Dengan syarat pembangunan pabrik di AS, kita bisa mendapatkan tarif impor 0%, tapi dengan kondisi bahwa Anda atau perusahaan Anda harus membuka cabang di negara saya, tambah Trump. Namun, apakah pendekatan Trump ini hanya tentang kepentingan ekonomi AS? Menurut Hikmahanto, tarif impor yang ditetapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tapi juga untuk berbagai negara lain di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memperkuat kembali posisi ekonomi AS. Ini bukan tentang persaingan dengan China. Yang dimaksud adalah, to make America great again, bagaimana Trump bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, jelaskan Hikmahanto. Presiden AS Donald Trump resmi menetapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk asal Indonesia. Informasi ini disampaikan langsung oleh Trump melalui unggahannya di platform media sosialnya, Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump menyebut kesepakatan ini sebagai pencapaian besar antara kedua negara. Mereka, Indonesia, akan membayar 19%, dan kami, AS, tidak akan membayar apapun, ujar Trump dalam kutipan Reuters. Trump juga menekankan bahwa perjanjian ini memberikan AS akses yang lebih luas ke pasar Indonesia. Meskipun tidak menyebutkan nama Prabowo Subianto secara spesifik, Trump mengklaim telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Indonesia. Kesepakatan hebat, untuk semua pihak, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berhubungan langsung dengan presiden mereka yang sangat dihormati, tulis Trump dalam unggahannya. Namun, apakah pendekatan Trump ini efektif? Apakah ada potensi dampak negatif bagi ekonomi Indonesia? Pertanyaan ini tentu akan memicu diskusi. Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan tarif impor AS ini? 3. Tarif ekspor RI ke AS 19%, terendah di ASEAN. Peluang ekspor membesar? Pemerintah Indonesia mengklaim telah mendapatkan tarif ekspor yang paling rendah di kawasan ASEAN ke Amerika Serikat. Hal ini tentu menjadi berita besar bagi ekspor Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, Indonesia telah berhasil mendapatkan tarif ekspor sebesar 19%, yang merupakan angka terendah kedua di ASEAN setelah Singapura. Ini adalah hasil dari kesepakatan dagang langsung antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto. Tarif 19% ini akan berlaku mulai 1 Agustus, dan menurut Budi, ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar Amerika. Jika kita lihat, mulai 1 Agustus, tarif kita masih bagus. Ini berarti kesempatan kita untuk semakin besar masuk ke pasar Amerika, kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI. Tarif ini memang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Misalnya, Vietnam dan Filipina dikenakan tarif 20%, Malaysia dan Brunei Darussalam 25%, Thailand dan Kamboja 36%, serta Myanmar dan Laos yang mencapai 40%. Dengan tarif yang lebih rendah, Indonesia berada dalam posisi yang cukup menguntungkan. Pemerintah telah melakukan mitigasi sejak awal, termasuk mengidentifikasi 10 produk ekspor utama Indonesia dan menganalisis pesaing di setiap lini produk. Dengan sistem tarif resiprokal yang diterapkan AS, Budi menilai Indonesia berada dalam posisi tawar yang cukup baik. Dulu ketika kita bersaing, tarifnya sama,
MFN, Most Favored Nation. Sekarang dengan resiprokal, tarifnya berbeda-beda, ujarnya. Selain urusan tarif, kesepakatan ini juga membuka peluang investasi dari AS ke Indonesia di sektor-sektor strategis. Amerika tidak hanya akses pasar yang kita tuntut. Mereka juga akan melakukan investasi, kata Budi. Beberapa komoditas seperti minyak dan bahan baku industri menjadi fokus investasi, sementara produk lain seperti gandum dan kedelai yang diimpor dari AS dikenakan tarif 0% karena Indonesia tidak memproduksinya secara domestik. Ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri, karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan baku dan juga barang modal, ucapnya. Budi juga menegaskan Indonesia masih memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi tarif. Alhamdulillah, mungkin dengan posisi tawar yang sama kita mendapatkan tarif yang lebih baik. Mudah-mudahan sampai 1 Agustus kita tetap posisi yang terbaik di antara negara-negara terutama ASEAN, katanya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Selasa 15 Juli mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesepakatan itu, AS akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19%, turun dari sebelumnya 32%. Lalu, ekspor produk AS ke Indonesia dibebaskan dari tarif alias 0%. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar AS dolar, produk pertanian senilai 4,5 miliar AS dolar, serta 50 pesawat jet Boeing termasuk model Boeing 777. Kesepakatan hebat, untuk semua orang, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berurusan langsung dengan presiden mereka yang sangat dihormati, tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social. Tapi, ada yang perlu dipertanyakan. Apakah tarif yang lebih rendah ini akan memang membawa manfaat jangka panjang bagi ekspor Indonesia? Ataukah ini hanya sebuah langkah strategis untuk memenangkan perhatian pasar internasional? Bagaimana pendapat Anda tentang kesepakatan ini? Berikan komentar Anda di bawah ini.